Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas 6B mata kuliah bantuan hukum ekonomi syariah yang beranggotakan saya Wahyu Dwi Cahyono dengan NIM akhir 041. Saya sendiri Samsul Rizal akhir NIM 077. Saya sendiri Jonathan Gumilang dengan akhir NIM 042. Saya Alang Amanda Santoso dengan akhir NIM 056. Di sini kami akan membahas mengenai pendampingan di luar pengadilan. Lebih jelasnya ditonton ya. Siap. Untuk mas-mas, gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan pendampingan di luar pengadilan itu? Jadi pendampingan di luar pengadilan itu merujuk pada proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sistem pengadilan formal. Jadi pendekatan ini melibatkan berbagai metode alternatif seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, atau konsiliasi, di mana pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan mediator, arbiter, atau konsiliator untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Kemudian pendamping di luar pengadilan sering kali lebih cepat, lebih ekonomis, dan lebih fleksibel daripada pengadilan formal, sambil tetap mempertahankan kontrol pihak-pihak atas proses dan hasilnya. Jadi begitu. Seperti itu ya mas. Terus mengapa harus ada pendampingan di luar pengadilan? Alasannya yaitu adalah pendampingan di luar pengadilan itu penting karena memberikan alternatif yang lebih cepat, ekonomis, dan lebih fleksibel untuk menyelesaikan suatu sengketa, sehingga ini memungkinkan dari beberapa pihak yang terlibat untuk mempertahankan kendali atau proses penyelesaian sengketa mereka. Mereka sendiri juga dapat menjaga hubungan yang penting di masa depan yang akan datang. Pendampingan di luar pengadilan juga memberikan kesempatan untuk menemukan solusi yang lebih kreatif dan saling menguntungkan sambil menghindari biaya dan kompleksitas yang terkait dengan proses pengadilan yang formal. Jadi begitu. Untuk pendampingan di luar pengadilan itu penting karena apa? Jadi ada beberapa hal yang mengapa kok pendampingan di luar pengadilan itu penting. Yang pertama karena keefisiensinya, proses di luar pengadilan seringkali lebih cepat daripada pengadilan formal. Hal ini memungkinkan penyelesaian lebih cepat bagi pihak yang terlibat. Yang kedua, dari faktor biaya, pendampingan di luar pengadilan cenderung lebih ekonomis karena mengurangi biaya yang terkait dengan pengacara, biaya pengadilan, dan waktu yang dihabiskan. Yang ketiga, karena kepentingan pribadi, pihak-pihak yang terlibat memiliki banyak kontrol atas proses dan hasilnya, memungkinkan mereka untuk mempertahankan privasi dan menghindari eskalasi yang merugikan. Yang keempat, fleksibilitas. Proses di luar pengadilan memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian pendekatan penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pihak-pihak yang terlibat. Dan yang kelima, pemeliharaan hubungan. Pada banyak kasus, pendampingan di luar pengadilan memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menjaga hubungan baik di masa depan yang mungkin tidak terjadi dalam proses pengadilan yang lebih adversarial. Oke, terus untuk masnya, bagaimana sih tata cara pendampingan di luar pengadilan dalam bidang ekonomi yang notabene melibatkan beberapa langkah? Bisa jelaskan seperti apa itu langkah-langkahnya? Baik, langkah-langkahnya itu ada 8 macam. Yang pertama adalah ada persiapan. Jadi pihak-pihak yang bersengketa itu mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi dan dokumen yang relevan terkait dengan sengketa yang akan berlangsung. Yang kedua ada pemilihan pendamping, yaitu pihak-pihak memilih mediator, arbitrase, atau konsiliator. Terus yang ketiga adalah pendekatan pendampingan. Pendampingan membantu pihak-pihak untuk memahami proses pendampingan. Selanjutnya yang keempat adalah pemaparan masalah, yaitu pihak-pihak yang bersengketa memaparkan posisi, kepentingan, dan kekhawatiran mereka terkait sengketa kepada pendamping. Yang kelima ada diskusi dan negosiasi, yaitu pihak-pihak terlibat dalam diskusi terbuka dan jujur untuk mencapai solusi yang tepat. Yang keenam ada pencapaian kesepakatan. Jika memungkinkan, pihak-pihak mencapai kesepakatan yang bersifat timbal balik dan mengikat. Yang ketujuh ada implementasi.
Jika kesepakatan telah dicapai, pihak-pihak melaksanakan kesepakatan sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu setelah penyelesaian sengketa, pihak-pihak mengevaluasi proses dan hasilnya untuk memastikan bahwa kesepakatan itu telah dilaksanakan dengan baik dan masalah sengketa telah diselesaikan dengan memuaskan. Oke, makasih Mas untuk pengertiannya. Baik, selanjutnya di sini kan pendampingan di luar pengadilan itu kan mungkin ada beberapa banyak ya bidangnya, enggak hanya ya ada perceraian, ada sengketa pidana, perdata dan lain sebagainya ya. Kalau yang di bidang ekonomi itu gimana ya Mas tata caranya itu? Untuk itu dapat melibatkan beberapa langkah, yaitu identifikasi sengketa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi, seperti perusahaan, individu atau lembaga keuangan. Kemudian pemilihan pendamping, pilihlah mediator atau arbiter yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelesaian sengketa bidang ekonomi. Yang ketiga, persiapan. Jadi pihak-pihak yang terlibat mempersiapkan informasi dan dokumen terkait transaksi ekonomi, kontrak dan bukti-bukti yang relevan untuk dipergunakan dalam proses pendampingan. Yang keempat, pendekatan dan pendampingan. Pendampingan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa dan menjelaskan proses pendampingan serta aturan yang harus diikuti. Yang kelima, analisis fakta. Jadi pendamping membantu dalam analisis fakta-fakta yang terkait dengan sengketa ekonomi dan membantu pihak-pihak untuk memahami permasalahan dengan lebih baik. Yang keenam, diskusi dan negosiasi. Jadi para pihak-pihak yang bersengketa terlibat dalam diskusi terbuka dan konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. 7. Penyelesaian sengketa. Jadi jika kemungkinan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri sengketa dan penyelesaian perselisihan dan ekonomi. Yang ke-8, implementasi kesepakatan. Jadi pihak-pihak yang terlibat mengimplementasikan kesepakatan yang lebih kuat telah dicapai, termasuk pembayaran kompensasi atau perubahan dalam perjanjian bisnis. Yang terakhir, pemanfaatan dan evaluasi. Pendamping dapat membantu dalam pemantauan pelaksanaan kesepakatan dan mengevaluasi efektivitasnya untuk memastikan bahwa masalah sengketa telah diselesaikan secara memuaskan. Jadi begitu langkah-langkahnya. Baik, selanjutnya itu masalah teknik, Mas. Apakah ada teknik untuk pendampingan di luar pengadilan itu sendiri? Ya, ada beberapa teknik yang digunakan dalam pendampingan di luar pengadilan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Yang pertama itu ada mediasi. Mediasi seorang mediator netral membantu para pihak untuk bersengketa untuk berkomunikasi secara terbuka. Yang kedua ada arbitrase. Para pihak sepakat untuk memilih arbiter independen yang akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan yang mengikat. Yang ketiga ada negosiasi. Pihak-pihak yang bersengketa secara langsung berunding untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya mediator atau arbiter eksternal. Yang ketiga itu ada negosiasi. Negosiasi itu pihak-pihak yang bersengketa secara langsung berunding untuk mencari kesepakatan. Yang keempat, konsiliasi. Seorang konsilator netral memberikan saran atau panduan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk membantu mereka mencari atau mencapai sebuah kesepakatan. Yang keempat, teknik komunikasi. Teknik ini melibatkan penggunaan teknik-teknik komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan secara aktif, mengajukan suatu pertanyaan terbuka, dan merangkul perbedaan pandangan. Selanjutnya yang keenam, brainstorming atau pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif dan solutif baru untuk untuk masalah yang akan dihadapi. Yang ketujuh, pemodelan perilaku positif. Pendampingan membantu dalam memodelkan perilaku positif dan memfasilitasi dialog yang membangun dan kolaboratif. Yang ke-8 itu ada analisis resiko. Pihak-pihak memeriksa risiko-resiko yang terkait dengan berbagai opsi penyelesaian sengketa dan mencari opsi
yang minimalkan resiko tersebut. Yang kesembilan, pendekatan berbasis kepentingan. Fokus pada kepentingan masing-masing pihak terdapat pada posisi mereka untuk mencapai solusi yang memutuskan semua pihak. Jadi seperti itu. Kemudian dalam konflik ekonomi, teknik-teknik berikut dapat efektif dalam pendampingan di luar pengadilan. Jadi seperti apa itu maksudnya? Oke, yang pertama itu teknik-teknik yang digunakan ya, yang efektif dalam pendampingan di luar pengadilan pada sengketa ekonomi, pada konflik ekonomi ya. Yang pertama itu mediasi, yaitu menggunakan mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan atau win to win dalam masalah ekonomi yang dihadapinya. Yang kedua, melalui arbitrase atau pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbiter yang akan membuat keputusan yang mengikat untuk kedua belah pihak. Yang ketiga ada negosiasi, yaitu pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan melalui diskusi langsung dan melalui perantara. Yang keempat ada konsiliasi, yaitu seorang konsilator dapat memberikan saran atau panduan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan ekonomi mereka. Yang kelima, analisis resiko, melakukan analisis resiko terhadap berbagai opsi penyelesaian sengketa untuk membantu pihak-pihak dalam mengambil keputusan yang terinformasi. Yang keenam, pemodelan perilaku positif, yaitu dengan cara membantu pihak-pihak untuk berinteraksi secara positif dan membangun yang dapat membantu memecah konflik ekonomi. Yang ketujuh, ada pendekatan berbasis kepentingan, yaitu teknik yang berfokus pada kepentingan masing-masing pihak dalam mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Yang kedelapan, ada evaluasi independen, yaitu sebuah teknik dengan melibatkan pihak ketiga atau independen untuk mengevaluasi kasus dan memberikan pandangan netral terhadap opsi penyelesaian yang mungkin terjadi. Yang kesembilan, ada teknik brainstorming, yaitu teknik di mana pihak-pihak yang bersengketa bersama-sama menghasilkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan konflik-konflik ekonomi mereka. Terus untuk kegiatan pendampingan di luar pengadilan itu bagi saksi ataupun korban itu bagaimana atau berupa apa saja, Mas? Baik, kegiatan pendampingan di luar pengadilan itu ada beberapa poin yang meliputi. Yang pertama, pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi atau korban dan dalam proses pengadilan. Yang selanjutnya yaitu pendampingan saksi dan atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Selanjutnya yaitu pendampingan saksi dan atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayah terutama bagi perempuan dan anak. Yang keempat yaitu pendampingan saksi dan atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et reptorum atau perawatan kesehatan. Selanjutnya yaitu pendampingan saksi dan atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat yang sebagai penegak hukum. Selanjutnya yaitu pendampingan dan atau korban untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan saksi atau korban di ke lembaga konseling. Selanjutnya yaitu setiap pendampingan ke luar pengadilan dilakukan paling sedikit 4 kali untuk waktu paling lama 2 bulan. Selanjutnya yaitu pendampingan di luar pengadilan tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan. Yang selanjutnya, setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. Yang terakhir adalah laporan pendampingan di luar pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis. Seperti itu, Mas. Baik, sampai sini dulu podcast hari ini mengenai tanya jawab tentang pendampingan di luar pengadilan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.